ataupun di ruangan anti rokok ya, anti asap rokok. Nah, ini akan terdeteksi jika kita melanggar ya. Motor ini akan menyala. Nah, di sini akan muncul peringatan kadar gas yang tinggi, yang melebihi dari batas normal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kembali lagi kita akan melakukan tutorial mengenai simulasi menggunakan sensor di Tinkercad. Nah, tanpa panjang lebar ya, kita langsung saja. Yang pertama ada flex sensor. Kita buka terlebih dahulu. Karena di sini jaringannya emang agak lambat, jadi loadingnya lama ya. Oke, di sini udah ada rangkaian yang telah saya buat tentang flex sensor. Nah, langsung saja untuk komponennya, yaitu ada Arduino Uno, kemudian ada flex sensor yang ini, flex sensor, kemudian ada resistor, kemudian ini ada breadboard, dan ini ada kabel ya, kabel jumper. Nah, ketika kita start, nah itu akan muncul hasil dari sensor itu sendiri. Nah, sini bisa kita lihat ya, di serial monitornya akan muncul hasil dari simulasi dari flex sensor itu sendiri. Nah, ini adalah codingannya. Ya, bisa disesuaikan ya, sesuai dengan keperluan dari masing-masing individu kita menginginkan seperti apa gitu. Oke, mungkin next. Oke, sekarang kita lanjut ke sensor yang kedua, yaitu ada force sensor. Kita buka. Oke, di sini sudah ada rangkaiannya, di mana untuk force sensor sendiri ada Arduino Uno, ada breadboard, ada kabel jumper, ini ada resistor. Nah, ini force sensornya. Kemudian untuk rangkaian ini, untuk menyusun rangkaiannya, force sensor itu kita hubungkan ke pin yang kelima, 5 volt. Ini kita hubungkan ke 5 volt. Kemudian resistornya juga kita hubungkan ke kaki dari force sensor. Sementara ujung lainnya dihubungkan ke ground, yang ini ke ground. Nah, ketika kita start simulasi, maka juga akan muncul di serial monitornya. Nah, di sini ada sensor value, ada tekanannya berapa persen. Misalkan kita, nah di sini akan muncul hasil dari simulasi sensor force sensor. Oke, untuk komponen-komponennya bisa kita cari di sini ya. Sini terdapat banyak komponen yang tersedia, walaupun tidak semuanya juga ya, tapi sini kalau untuk dasar-dasarnya cukup lengkap. Oke, lanjut kita ke sensor yang ketiga, ada ultrasonic sensor. Kita buka terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui ya, sensor ultrasonic itu untuk mendeteksi jarak suatu benda. Gelombang ultrasonik dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Nah, di sini sudah ada rangkaiannya, di mana untuk komponen-komponennya ada Arduino Uno, ada breadboard, ada kabel-kabel jumper. Nah, di sini ada sensor
ultrasonic HC SR04. Kita pakai sensor HC SR04. Oke, langsung saja kita start simulasi. Kembali lagi ya, untuk codingan ini menyesuaikan seperti kebutuhan kita masing-masing, bisa menyesuaikan. Nah, di sini akan muncul jarak yang terdeteksi dari sensor. Nah, misalkan jaraknya kita ubah, nanti akan terdeteksi oleh sensor ultrasonic itu sendiri. Oke, sekarang lanjut sensor selanjutnya, ada temperatur sensor. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini komponen-komponen dari temperatur sensor itu ada Arduino Uno. Di sini ada kabel jumper, ada pakai 2 LED, satu warna biru dan satu lagi berwarna merah. Kemudian ini adalah temperatur sensor TMP36. Kita pakai TMP36 yang dihubungkan. Di sini ada ke ground, ini dihubungkan ke analog ya, A0. Di sini yang negatif ini kita hubungkan ke ground, sedangkan yang bagian yang positif ini kita hubungkan ke power yang 5 volt, bagian 5 volt ini. Langsung saja kita start simulasi. Oke, nah di sini akan muncul voltage dan juga temperatur. Nah, di sini bisa kita, nah di sini jika temperaturnya rendah, maka nah di sini sudah dibikin codingannya ya. Jika temperaturnya rendah akan muncul dingin bosku. Nah, dan akan membuat lampu LED yang berwarna birunya menyala. Sedangkan jika kita ubah temperaturnya, bentar. Nah, misalkan kita ubah temperaturnya ke panas, maka yang menyala adalah LED yang berwarna merah di sini. Dia akan menyala dan ada peringatan di sini, panas sekali, karena di codingannya sudah kita buat perintah jika terdeteksi panas maka akan muncul peringatan panas sekali. Nah, ini juga menyesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri, bisa disesuaikan untuk codingannya. Oke, stop simulation. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke sensor selanjutnya, yaitu soil moisture sensor atau sensor yang mengukur kelembapan dari tanah. Nah, biasanya ini digunakan oleh para petani modern ya, untuk biasanya itu menyiram tanaman otomatis. Nanti ketika sensornya ini mendeteksi kelembapan suatu tanahnya yang mulai mengering ya, kelembapannya rendah, nah, nanti dia akan menggerakkan dari, nanti dihubungkan ke penggerak ya, kayak pompa air itu. Nah, jadi dia bisa hidup dan mati sendiri. Nah, di sini ada komponennya itu seperti biasa, memakai Arduino Uno. Nah, ini ada sensornya, kita pakai LED, menyesuaikan dengan kelembapan dari tanah ya. Oke. Nah, di sini ada breadboard, ini ada resistor, breadboard mini ya. Langsung saja kita start simulation. Oke, bisa kita lihat kelembapan yang terdeteksi ya. Nah, di sini masih terdeteksi 0 ya. Bisa kita coba, kita geser. Nah, ketika kelembapannya udah menempuh angka 14, maka di sini akan LED warna merahnya menyala. Semakin kelembapannya naik, maka nah sekarang yang nyala adalah LED warna kuning. Nah, begitu seterusnya sampai kelembapannya 872, maka lampu berwarna biru akan menyala. Itu menandakan kelembapannya tinggi.
Nah, jika kita pasangkan ke seperti yang saya bilang tadi, penyiram tanaman, maka ketika lampunya ini, lampu biru ini menyala, berarti pompa airnya akan mati karena kelembapannya sudah tinggi, sehingga tidak lagi memerlukan pompa air karena airnya sudah mencukupi untuk tanaman. Tapi jika yang menyala adalah LED berwarna merah, artinya kelembapan tanahnya adalah kurang, jadi pompa airnya otomatis akan menyala untuk menyiram tanaman itu sendiri. Oke, kita lanjut ke sensor selanjutnya, ada fotoresistor. Sensor fotoresistor. Nah, di sini komponennya juga sama, ada Arduino Uno. Di sini ada LED, satu LED berwarna merah yang dihubungkan ke di sini ground. Nah, di sini kita pasangkan resistor untuk mencegah agar LED-nya tidak cepat putus. Kemudian ini ada fotoresistor, ini resistor. Nah, ini ada kabel jumper. Ini kita hubungkan ke 5 volt. Ini seperti biasa ke ground. Nah, satu lagi ke analog 0. Nah, langsung saja kita start simulation. Oke. Nah, di serial monitor akan muncul intensitas cahaya yang dihasilkan dari fotoresistor ini. Jika kita geser, nah di sini ada ininya ya, codingannya. Misalkan kita, nah batasnya itu ada di 500. Jika lebih dari 500, maka otomatis lampu LED-nya akan menyala karena kita bikin di codingannya 500. Nah, ini bisa dimasukkan ke project dari teman-teman sendiri. Oke, stop. Oke, lanjut ke tilt sensor atau kemiringan ya. Sensor ini mengukur kemiringan dari misalnya suatu benda ya, kemiringan. Nah, di sini ada seperti biasa Arduino Uno, ada LED, resistor, dan juga, nah ini dia tilt sensor. Tanpa lama-lama kita start simulation karena udah penasaran kali ya gimana sensor ini bekerja. Oke, nah di sini akan muncul tidak ada kemiringan karena tidak ada kemiringan. Nah, jika kita geser ke sebelah kanan, maka akan muncul kemiringan terdeteksi. Jika kemiringannya terdeteksi, maka LED akan menyala, lampu LED merahnya akan menyala. Ya, begitulah kerja dari tilt sensor. Cukup simpel ya teman-teman. Oke, ini udah. Oke, selanjutnya ada IR sensor atau infrared ya, sensor infrared. Komponennya sama ya, kita pakai Arduino Uno. Terus ada ini IR sensor. Ini ada IR remote, resistor, LED, nah, dan hubungkan dengan kabel jumper. Ini udah kita coding ya, Nah, jika kita tekan power, nah maka akan terdeteksi sehingga LED warna merahnya ini menyala, lampu LED-nya menyala. Jika kita tekan power lagi, nah akan menyala. Jika kita tekan power lagi akan mati. Menyala, kemudian mati. Ini seperti remote ya, remote televisi. Cukup simple untuk infrared sensor.
kita bikin sesimpel mungkin ya, untuk memudahkan dari teman-teman semua memahaminya. Oke, tinggal dua lagi ya, ada sensor gas dan juga persensor. Nah, kita ke PIR sensor dulu, atau yang kita kenal dengan sensor inframerah pasif ya. Sensor inframerah pasif yang mengukur cahaya inframerah yang memancar dari benda-benda di lapangan pandang kita. Kemudian untuk apa gunanya PIR sensor ini? Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Oke, di sini komponen-komponennya ada Arduino Uno, ada LED, ada resistor. Nah, ini kabel jumper. Kita pakai breadboard small. Kemudian ini PIR sensor. Langsung saja kita start simulation. Melihat kerja dari PIR sensor ini. Oke, nah di sini terdeteksi tidak ada gerakan. Jika kita ubah, nah nanti si sensor ini akan mendeteksi gerakan-gerakan ini. Ketika gerakan ini terdeteksi, maka secara otomatis lampu LED-nya akan menyala, dan jika tidak ada gerakan, LED-nya akan mati lagi. Begitu kerja dari sensor infrared pasif. Oke, lanjut ya, ke yang terakhir ada sensor gas ya. Oke, kita masuk ke yang terakhir, ini ada sensor gas. Kita buka terlebih dahulu. Nah, sensor gas ini banyak jenisnya ya. Ada 18 jenis dari sensor gas itu sendiri, dari seri MQ ya. Misalkan di sini ada ini apa nih? Sensor gas. Misalkan kalau kita pakai MQ2, nah biasanya MQ2 ini yang sensitif terhadap bau metana, butana, atau juga LPG ya, juga asap rokok. Jika kita misalkan bikin ruangan anti rokok ya, bisa, atau deteksi kebocoran dari gas LPG. Nah, bisa kita gunakan sensor dari seri MQ2 ini. Begitu juga ada MQ3, MQ4, ada MQ135 yang mendeteksi dari benzena atau alkohol. Kemudian ada MQ214, yaitu sensor gas yang sensitif terhadap metana dan gas alam. Banyak ya dari sensor ini, ada 18 jenis. Nah, di sini komponen-komponennya ada Arduino Uno, LED, juga ada resistor. Ini sensor gas. Jaringannya. Di sini ada piezo atau buzzer ya, yang nantinya jika terdeteksi suatu gas, maka buzzer ini akan menyala sebagai peringatan terhadap kita, akan menghasilkan bunyi, sehingga kita bisa waspada. Ataupun di ruangan anti rokok ya, anti asap rokok, nah ini akan terdeteksi jika kita melanggar ya. Oke, kita langsung saja start simulation. Oke. Nah, di sini kadar gasnya terbaca normal dengan nilai 87. Jika kita ubah ya, contohnya kita dekatkan. Nah, otomatis buzzer ini akan menyala. Nah, di sini akan muncul peringatan kadar gas yang tinggi, yang melebihi dari batas normal. Nah, di mana batas-batas ini ya bisa kita atur di codingan kita sendiri, sesuai dengan kepentingan dari project masing-masing. Nah, kita deteksi suara ini akan muncul jika terjadi kelebihan dari kadar gas di sekitar sensor itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian ya simulasi dari penggunaan sensor-sensor. Tadi ada 10 sensor yang kita gunakan pada Tinkercad ya, menggunakan Arduino Uno. Semoga bermanfaat bagi
teman-teman semua, terutama bagi diri saya sendiri ya, karena kita masih sama-sama belajar, ya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi tanpa panjang lebar. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampai berjumpa di tutorial selanjutnya.